Karena jumlah orang Kristen telah menurun sejak tahun 2000-an, banyak gereja sedang tutup. Namun, bertentangan dengan aliran ini, sebuah gereja sedang membangun gedungnya di seluruh dunia dan banyak orang berkumpul di gereja ini. Pada 1990-an, pejabat gereja ini mengunjungi bank lokal di Amerika Serikat untuk mendirikan gereja cabang di sana. Pejabat bank berkata, "Sudah banyak gereja Korea di Amerika Serikat. Susah untuk mendirikan gerejamu di sini." Namun, pejabat gereja berkata dengan percaya diri, "Tidak lama lagi, gereja kami akan didirikan di seluruh Amerika Serikat." Semua gereja lain beribadah pada hari Minggu, tetapi gereja ini beribadah pada hari Sabtu. Hanya gereja ini yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan daging dan darah Yesus pada hari Paskah. Gereja ini percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Gereja yang dimulai di Korea ini tentu berbeda dengan gereja lainnya. Mengapa? Anda yang beragama Kristen perlu tahu gereja ini. Hari ini, saya ingin memperkenalkan Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia. Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia telah didirikan di sekitar 400 daerah di Republik Korea dan gereja perwakilannya adalah Bait Yerusalem Baru Pangyo di Korea. Gereja ini ada di hampir setiap kota, sehingga Anda bisa dengan mudah menemukan gereja Tuhan di mana saja. Sejarah gereja Tuhan dimulai pada 16 Desember 1948, ketika pendiri Ahn Sang-hong dibaptis di Nakseom, Incheon, Korea. Pada tahun 1964, gereja Tuhan didirikan di Haeundaegu, Busan, Korea. Pada hari-hari awal, itu adalah gereja rumah kecil, tetapi sebagai hasil dari mengikuti Alkitab, gereja itu telah berkembang pesat sejak tahun 1990-an. Sekarang gereja telah didirikan di hampir semua kota besar di dunia. Gereja telah didirikan sampai di Sertung, di Himalaya, Nepal, yang ada di 4.000 m di atas permukaan laut, Taruma di Brasil, hutan hujan Amazon, Alaska yang berada di dekat kutub utara, dan Ushuaia di Argentina, kota paling selatan di dunia. Gereja sudah ada di setiap sudut desa global. Sampai tahun 2023, gereja didirikan 7.500 daerah di 175 negara. Sudah jadilah gereja tempat matahari tak pernah tenggelam. Bagaimana gereja Tuhan bisa tumbuh menjadi gereja global dalam waktu yang begitu singkat? Memang ada banyak penyebab. Pertama, gereja ini mengikuti Alkitab. Saya akan memberitahu Anda tentang penyebab terpenting di bagian akhir. Pada awalnya, gereja Tuhan sangat miskin. Ada 4 gereja di seluruh Korea pada 1970-an dan 13 gereja di seluruh Korea pada 1980-an. Semua gereja itu adalah gereja rumah kecil dan berada dalam situasi yang sulit. Pada masa itu, sang pendiri Ahn Sang-hong berkata dengan yakin, gereja kita pasti akan didirikan di seluruh dunia. Tetapi anggota-anggota gereja pun tidak percaya sepenuhnya. Tidak terbayangkan bagi mereka yang beribadah di ruangan kecil, bahwa gereja ini akan didirikan di seluruh dunia. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi itu? Namun, gereja Tuhan tidak berdiri di sisi dunia. Umumnya gereja beribadah pada hari Minggu dan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, bukan? Tapi gereja ini berbeda dengan gereja lain. Gereja Tuhan memelihara hari Sabat pada hari Sabtu dan merayakan hari Paskah yang dikenal sebagai perjamuan terakhir setiap tahun. Mengapa? Karena gereja ini beribadah kepada Tuhan sesuai dengan Alkitab. Lihatlah bangunan-bangunan gereja Tuhan ini. Apakah itu terlihat seperti bangunan gereja sekilas? Susah, kan? Apa perbedaannya? Tidak ada salib di gereja Tuhan. Mengapa gereja Tuhan tidak mendirikan salib? Itu karena gereja ini mengikuti Alkitab. Terkadang orang berkata, bukankah seharusnya gereja Tuhan juga beribadah pada hari Minggu? Apakah hari Paskah itu penting? Bukankah semuanya baik selama orang menyukainya? Namun, gereja ini mengatakan dalam sebuah majalah bulanan, standar untuk membedakan yang baik dari yang jahat dan kebenaran dari kepalsuan adalah Alkitab, bukan sudut pandang manusia. Gereja Tuhan berjalan di jalan benar yang disarankan oleh Alkitab dan mengalami momen lompatan yang cerah. Pada 1980-an, hanya ada 13 gereja di seluruh Korea, tetapi gereja ini mulai berkembang pesat. Pada tahun 1988, jumlah anggota terdaftar adalah 10.000. Pada tahun 1997, gereja ini memulai penginjilan di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Pada tahun 2000, jumlah anggota yang terdaftar mencapai 300.000. Laju pertumbuhannya semakin meningkat. Dari 1 juta pada tahun 2008, 1 juta anggota dalam 5 tahun, dan 1 juta lagi dalam 5 tahun berikutnya. Pada 2023, ada 3,3 juta anggota terdaftar di seluruh dunia. Dari tahun 1988 hingga 2023, jumlah anggota meningkat 330 kali lipat dalam 35 tahun, yang setara dengan peningkatan 100.000 anggota per tahun. Gereja yang lama beribadah di rumah karena tidak punya gedung gereja yang layak, telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa.
Apakah Anda masih ingat bahwa saya akan memberitahu Anda penyebab terpenting dari pertumbuhan cepat gereja ini di akhir video ini? Jika Anda mengenal orang yang menghadiri gereja Tuhan, tanyakan kepadanya, apa hal terbaik tentang gereja Tuhan? Kebanyakan dari mereka akan berkata, itu adalah Tuhan Ibu. Tuhan Ibu adalah kebenaran lambang gereja Tuhan. Orang-orang berkata, hari Sabat terdengar bagus. Hari Paskah terdengar bagus. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Ibu, mereka akan tumbuh lebih cepat. Meskipun begitu, gereja Tuhan percaya kepada Tuhan Ibu yang dengan jelas dibuktikan oleh seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Ibu, silakan tonton video yang sedang diputar. Apakah Anda ingat bahwa nilai sebenarnya dari gereja Tuhan dikenali banyak orang karena gereja ini tetap mengikuti jalan yang disarankan Alkitab? Orang-orang berkata, tidak mungkin mengikuti Alkitab. Tidak ada yang merayakan hari Sabat atau hari Paskah. Sulit untuk menjaganya pada zaman ini. Lebih baik berhenti aja. Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Apakah menurut Anda semua gereja itu sama? Tidaklah. Saat ini, ada banyak gereja, tetapi hanya ada satu gereja di dunia yang merayakan hari Sabat dan hari Paskah sesuai dengan Alkitab, dan percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ini adalah Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia.